Sebenarnya ini sepertinya dia seperti bola salju jadinya. Dia akan membesar terus. Membesar dan kemudian informasi ini ditangkap oleh yang lain. Dan dia menafsirkan Stanford ini akan bangun. Padahal di informasi pertama itu di iNews juga saya baca nih. Ada minat letter of intent dari Stanford namanya Doors School of Sustainability. Disampaikan oleh Agung Wicaksono, Deputi Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN. Ini 2023. September 2023. Dan ini kan hebohnya baru-baru ini kan. Iya. Nah, jadi ini nih. Seru ini menarik ini. Sampai sekarang masih bergulir dan saya juga nggak tahu siapa ini yang awal mula yang menyatakan bahwa alma mater saya, ya, Stanford University akan membuka biasanya dong nih. Iya. Biasa. Amin. Mana tahu. Ini alma mater saya nih. Stanford University dari UK ya nih, dari United Kingdom di Inggris akan dibangun di IKN. Ngeri. Iya, kalau untuk tempat IKN juga salah satu yang paling sering ya dibikin hoax ya, IKN ya. Salah satu. Ya, kalau orang itu tadi tuh Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan dan Sri Mulyani. Kalau tempat itu salah satunya adalah IKN selain di istana tentunya. Oke, Bang, gimana nih hasil penelusuran faktanya? Berita yang simpang siur dan terakhir saya dengar bukan kampusnya tapi pusat riset. Ya. Itu nggak tahu bener atau enggak, silakan. Jadi dalam anatomi hoax itu ada salah satu penyebab kenapa hoax itu bisa beredar. Pertama, jurnalisme yang lemah. Jurnalisme yang lemah artinya dia tidak melakukan verifikasi pernyataan narasumbernya. Ya. Nah, itu yang paling kunci. Nah, ketika seorang jurnalis menerima informasi A dari misalkan Bang Gaib nih bilang, wah di IKN nanti akan ada kampus Boston University bangun di situ. Saya langsung percaya, langsung tulis. Nah, itu lemah dalam jurnalisme itu lemah banget karena kan dia harus verifikasi kan, konfirmasi kalau perlu ke Stanfordnya, ke Bostonnya atau ke Stanfordnya atau apa yang disebut tadi. Nah, itu nggak terjadi. Kalau saya melihat beberapa pemberitaan itu nggak terjadi. Nah, akhirnya ini sepertinya dia seperti bola salju jadinya. Dia akan membesar dan kemudian informasi ini ditangkap oleh yang lain. Dan dia menafsirkan Stanford ini akan bangun. Padahal di informasi pertama itu di iNews juga saya baca nih. Ada minat letter of intent dari Stanford namanya Doors School of Sustainability. Disampaikan oleh Agung Wicaksono, Deputi Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN. Ini 2023. September 2023. Dan ini kan hebohnya baru-baru ini kan. Iya. Nah, jadi ceritanya Jokowi sama alumni Stanford datang ke sana, termasuk Bakri kan di situ. Siapa? Anindya Bakri ke sana sama ponakannya Luhut. Anindya Pandu kan alumni juga kan ya. Stanford juga. Iya. Nggak ketemu sama saya. Mungkin saya senior ya. Iya. Senior saya. Senior. Dia kan masih ya di bawah lah ya. Anggap aja dulu ya. Ada kelas dia, ada kelas. Nah, terus. Nah, datang ke sana, bikinlah acara kuliah umum gitu. Presiden datang, kuliah umum lah di Stanford. Nah, di situ salah satu dekannya yang jurusan sustainability ini menyatakan komitmen untuk membangun sebentar. Sini saya baca aja biar nggak salah. Iya, baca. Jadi disampaikan, saya baca di email di websitenya langsung. Ini portal yang dibaca iNews ya. Iya, salah satunya di iNews memberitakan itu. Ini salah satu portal terpercaya yang pernah ada di negeri ini salah satunya. Dan kemudian saya ingin konfirmasi beritanya iNews tadi, saya langsung buka websitenya Stanford tadi. Keren emang nih. Bang Asnil luar biasa ini contoh nih. Kita buka. Nah, di situ disebutin saya pakai translate ya. Meskipun sekolah ini tidak akan membangun institusi fisik apapun di Indonesia, tetapi perwakilan dari Stanford Doors School of Sustainability dan Indonesia telah sepakat untuk menjajaki peluang kerjasama dalam proyek penelitian dan pendidikan di bidang yang memiliki kaitan dengan beasiswa Stanford
untuk tujuan keberlanjutan di Indonesia. Jadi kuncinya itu peluang kerjasama dalam proyek penelitian yang tentang sustainability. Jadi bukan bangun kampusnya. Ya, bukan bangun fisik. Di sini tegasin. Dan ini sama diberitakan di bulan September 2023. Di 18 November 2023. Bukan kemarin. Jadi memang awalnya ini memang dia hanya mau bangun kerjasama penelitian terkait dengan sustainability gitu ya. Dan bukan juga bangun pusat riset, bukan ya? Bukan. Itu siapa sih yang pertama kali bilang itu? Kalau saya telusuri juga, atau kepala otorita IKN salah satu yang ngomong, terakhir dikonfirmasi di Ralat kan, oh bukan bangun, mungkin belum, bahasanya seperti itu gitu ya. Tapi terakhir kalau nggak salah kemarin Tempo mengkonfirmasi langsung ke Stanford lagi. Ya. Apakah mau bangun? Enggak ada bangun fisik apapun, nggak ada katanya. Dibantah tetap sama Stanford. Iya, benar. Jadi hoax nggak itu yang disampaikan? Jadi yang hoax yang mana ini? Yang ngomong? Yang ngomong otorita. Ini gimana caranya? Gimana dong? Jadi kepala otoritanya bilang akan bangun. Awalnya kan? Ya, awalnya. Kemudian diralat riset. Sementara Stanfordnya di website resminya maupun statement tidak ada fisik apapun. Bangun fisik apapun. Dia tahu ya. Ya itulah biar publik yang menilai ya. Nah itu yang di websitenya Stanford itu di 2023 bulan November itu disebutkan bahwa mereka tidak akan bangun fisik, hanya bangun kerjasama komitmen penelitian terkait dengan sustainability, tidak yang lain, sustainability di IKN ya maksudnya. Di IKN. Ya. Jadi meneliti IKN, bukan membangun tempat riset atau kampus di IKN. Ini biar clear ya. Dan informasi sustainability di Indonesia, bukan IKN aja berarti. Oh di Indonesia, apalagi di Indonesia. Jadi tidak spesifik IKN, Bang Malih dan Bang Rojak ya. Kemarin kepala otorita waktu di DPR dia sempat ditanya wartawan juga, saya baca juga sih. Karena saya nggak hadir di situ, dijelasin bahwasannya yang komitmen membangun itu adalah alumni Stanford di Indonesia. Oke. Ya semoga aja kamu bangun kampus ya bagus juga gitu kan. Kampusnya apa? Ya nggak tahu. Nggak tahu namanya kampus apa. Alumni Stanford bisa juga kan. Itu udah bayar beda lagi loh. Tapi. Iya, itu udah beda lagi loh ngomongnya. lagi. Udah beda lagi. Ya. Bingung juga saya jadi ini. Jadi yang mau komitmen bangun alumninya atau Stanfordnya? Ya, gitu kan. ya masih bergulir lah informasi ya. sekarang. Bisa jadi berubah lagi ntar. Iya, bola salju masih putar. Nah, statement dari kepala otorita ini akhirnya dimakanlah oleh para buzzer dengan menyatakan bahwa IKN mantap, investor internasional sudah datang karena akan dibangun di bulan Mei 2024 kampus Stanford. Ya. Bahkan yang banyak akun dan judul-judul grup gitu ya atau page gitu ya. Itu yang cukup terkenal, cukup ilmiah gitu, kayak seperti jurnal Pemimpin Indonesia gitu. Terus informasinya seperti ini. Stanford akan bangun seperti ini. Iya. Itu padahal lumayan terkenal itu ya. Iya. Kalau ini pasti udah banyak nih yang nyebarin ya. Kalau ini Richard W. Manalu. Ini kayaknya akun serius ya, bukan akun abal-abal ya. Ini akun nama orang bener ya. Cuman ya bisa aja dipakai nama. Ya. Misalkan saya bikin nama gaib gitu kan, bisa aja kan. Bener. Tapi kalaupun Bang Richard W. Manalu, saya taunya Bane Manalu, mantan wartawan yang sekarang jadi caleg masuk DPR dari Sumatera Utara berapa gitu, di daerah Tapanuli. Ya buat Bang Richard Manalu, IKN Stanford tidak akan bangun sekolah maupun pusat riset di IKN. Ya hanya ingin. Itu informasi terakhir ya, yang bisa juga dicek di website resminya Stanford. Karena di situ ada bahwa mereka tidak akan bangun secara fisik. Ya, yang terakhir ya, siapa tahu nanti 2025, 2027 kan kita nggak tahu perkembangannya IKN seperti apa. Baik, kita bisa langsung sebutkan bahwa Stanford University akan dibangun di IKN itu adalah hoax. Ya, ini biar clear ya, udah kita case close ya.
Tidak ada kampus Stanford di IKN. Hanya kerjasama kerjasama penelitian, sustainability di Indonesia dan di IKN. Not only di IKN. Oke. Kapan kita ke Stanford? Habis lebaran lah ya. Habis lebaran. Udah lama gak ketemu sama Profesor Ingram. James Ingram maksudnya.